Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 35. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Nama Maria ini berarti ditinggikan. Dia seorang perawan yang suci dan bertunangan dengan seorang laki-laki yang memiliki kesetaraan dengan Maria. Ini merupakan hal yang tepat bagi mereka berdua. Yusuf juga berasal dari keluarga Daud. Maria tinggal di Nazaret, sebuah kota di Galilea, sebuah sudut terpencil di negeri itu, tempat yang tidak memiliki reputasi dalam hal keagamaan atau pengetahuan, namun berbatasan langsung dengan wilayah bangsa-bangsa lainnya. Namun mata Tuhan tertuju kepada Maria. Malaikat itu datang dan mengejutkan Maria. Beberapa pesan penting yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Yang pertama, salam hai engkau yang dikaruniai. Sorga merancangkan berkat luar biasa kepada seorang yang disapa oleh malaikat dengan begitu penuh rasa hormat. Sapaan ini menyatakan rasa hormat, maksud baik dan kesejahteraan bagi Maria. Sapaan malaikat ini mengandung pesan khusus bagi Maria, dan Maria meresponi dengan baik. Sapaan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita juga memiliki maksud dan tujuan atas setiap kita. Bagian kita mari responi dengan baik, karena Tuhan mau firman-Nya digenapi dalam kehidupan setiap anak-anak-Nya. Pesan yang kedua, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia Allah di sini berbicara tentang Tuhan sedang mempercayakan hal-hal besar, namun disertai suatu tanggung jawab yang besar. Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi Yesus akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud bapa leluhurnya. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, untuk maksud Allah yang besar tidak mungkin Ia meninggalkan Maria. Ia berkata, "Jangan takut." Itu artinya Dia sendiri yang berjanji untuk menyertai. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Bukankah janji Tuhan ya dan amin, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun? Kalau Tuhan berjanji menyertai, itu artinya dimanapun dan kapanpun Dia akan terus melakukannya bagi setiap kita.
Pesan yang ketiga, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Apa makna di balik kalimat ini? Tentu saja untuk visi Allah yang besar, yaitu keselamatan dunia, diperlukan dukungan yang kuat yang berasal dari Allah agar visinya tergenapi atas dunia ini. Dan Roh Kudus diberikan atas setiap kita untuk menggenapi visi Allah atas muka bumi ini. Untuk mereka yang sedang berjalan memasuki visi Allah yang besar, pasti akan ada proteksi Allah yang luar biasa. Ia sendiri yang menaungi umatnya. Pesan yang keempat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria percaya dengan firman Tuhan yang datang kepadanya, dan ia pun berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria memberi dirinya untuk dipakai oleh Allah. Lalu dikatakan malaikat Tuhan meninggalkan Maria. Ini bukan berarti Tuhan membiarkan Maria untuk berjuang sendiri, tetapi para malaikat sedang mempersiapkan, menjaga, dan mengerjakan untuk penggenapan janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kelahiran Yesus menjadi bukti bahwa segala sesuatu yang baru sedang dimulai dan akan terus dikerjakan oleh Allah seperti yang Allah kehendaki. Mari kita terus tambah-tambahkan rasa syukur kita, korban syukur kita kepada Allah, sebab Ia sedang berkarya atas hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.